Shalom, sidang jemaat GKMI Demak yang saya kasihi. Hari ini kita boleh beribadah kembali, walaupun secara online, tapi saya percaya kasih kuasa dan penyertaan Tuhan senantiasa beserta dengan kita semuanya. Mari sebelum kita bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan, kita akan mohon pimpinan Tuhan supaya pewahyuan dari tempat yang maha tinggi menerangi akan perenungan firman Tuhan kita. Mari kita akan berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih dan rahmat, kami bersyukur bahwa kami boleh kembali beribadah walaupun secara online. Dan saatnya kami hendak belajar kebenaran firman-Mu. Sampaikan apa yang menjadi kerinduan-Mu bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa, di dalam nama di atas segala nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sidang jemaat GKMI Demak, hari ini kita akan belajar tentang satu tema, yaitu badai pasti berlalu. Saudaraku, badai pasti berlalu tentu bagi kita yang pada sekitar tahun 78, tahun 77, kita masih ingat. Di mana pada waktu itu saudaraku, ada sebuah film yang sangat fenomenal. Sebuah film yang dibintangi oleh Christine Hakim, Roy Marten dan Slamet Raharjo yang mengambil judul yang sama, yaitu Badai Pasti Berlalu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang kehidupan ini, tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak pernah mengalami apa yang namanya badai hidup. Setiap kita, baik kita orang yang percaya maupun orang yang tidak percaya, kita pernah mengalami yang namanya badai hidup. Pertanyaannya adalah, apakah badai hidup itu akan membuat kita terhempas dan membuat kita akhirnya gagal di dalam menjalani kehidupan ini? Ataukah justru kitalah yang menghempaskan badai hidup itu? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan di tengah-tengah situasi yang saat ini yang sangat-sangat sulit bagi, bukan hanya bagi kita, tapi bagi juga seluruh dunia dengan adanya pandemi coronavirus. Semua lini saudaraku terkena. Kesehatan saudaraku, ekonomi, bahkan ada banyak di antara kita yang secara langsung juga mengalami saudaraku akibat dari badai hidup karena pandemi coronavirus ini. Beberapa di antara kita mungkin kehilangan pekerjaan. Beberapa di antara kita saudaraku mungkin merasa panik, takut. Dan itu yang menyebabkan akhirnya kehidupan kesehatan kita menjadi berkurang. Karena imunitas kita juga berkurang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini situasi yang sangat-sangat tidak mudah. Bahkan untuk beribadah pun saudaraku, kita harus melakukan sesuai dengan protokol kesehatan. Untuk kita berbelanja pun, entah itu di pasar, di mungkin supermarket, kita juga harus melakukan sesuai dengan protokol kesehatan. Tidak mudah saudaraku hari-hari ini. Banyak orang putus asa. Banyak orang menjadi bingung. Banyak orang menjadi takut. Belum lagi mungkin kita nanti takut ketularan dan sebagainya dan sebagainya. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita itu mampu melewati badai kehidupan ini saudaraku. Bagaimana kita melewati dengan penuh kemenangan. Badai hidup ini tidak menghempaskan kita, membuat kita gagal dan akhirnya kita diliputi oleh kepanikan, oleh ketakutan dan berbagai hal yang akhirnya merugikan kita. Bahkan sampai pada satu titik mungkin kita merasakan bahwa Tuhan tidak ada lagi di tengah-tengah kita. Tuhan tidak menolong lagi kita. Tuhan tidak hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh karena itu saudaraku, dalam kesempatan yang sangat istimewa ini, saya ingin kita mengajak membaca dalam Kisah Para Rasul
pasalnya ke yang ke-27 ayat 14 sampai dengan 26. Di mana seorang hamba Tuhan yaitu Rasul Paulus menghadapi badai. Badai bukan hanya badai hidup tapi badai sesungguhnya. Dan kalau dia tidak bisa mengatasinya maka dia akan mati. Demikian firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 14 sampai dengan 26. Tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dengan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda. Dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Dan setelah sekoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dengan meliliti kapal itu dengan tali. Dan karena takut terdampar di beting sirtis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Ayat 18 berkata demikian. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai. Maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Dan pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Setelah beberapa hari lamanya baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan. Dan angin badai yang dahsyat terus menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Dan karena beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Ayat 22 berkata demikian, tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu, supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu, tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Namun kita harus mendapatkan kapal ini di salah satu pulau. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari sebuah pembacaan yang cukup panjang ini, kita akan bisa melihat bagaimana cara dari Rasul Paulus ini menghadapi badai hidup itu, saudaraku. Badai yang bukan hanya sekedar mengancam kehidupannya, saudaraku, secara mungkin jiwani, tetapi betul-betul secara di depan mata. Karena dia berhadapan dengan badai yang begitu luar biasa. Bahkan mereka terkatung-katung, saudaraku, di kapal sampai beberapa hari lamanya. Nah, hal yang pertama yang kita pelajari dari ayat-ayat tadi adalah ketika kita menghadapi badai hidup adalah hadapi dengan tabah hati. Itu yang pertama. Dalam Kisah pasal 27 ayat 22 dikatakan, tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasehatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, menarik. Apa sih yang dikatakan arti dari bertabah hati? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, saudaraku, arti tabah, itu kata sifat, adalah artinya tetap kuat. Ya, tetap dan kuat hati dalam menghadapi bahaya, artinya berani, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi itu tetap dan kuat hati dalam menghadapi bahaya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita menghadapi badai hidup, kalau kita, saudaraku, tidak kuat, maka kita yang akan jadi kalah, saudaraku. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu kekuatan kita bukanlah karena kemampuan kita, tetapi satu hal yang kita tahu, kita tetap kuat karena ada Tuhan yang beserta dengan kita semuanya. Dan itu yang terjadi dengan Rasul Paulus. Ada malaikat Tuhan
yang mengatakan hadir di tengah-tengah situasi yang buruk itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari-hari yang sulit ini, di mana kita sedang menghadapi banyak hal, baik di dalam diri kita maupun di luar, kepanikan, ketakutan saudaraku, soal pekerjaan, soal keluarga, soal pandemi ini saudaraku. Saya mau katakan Allah tidak pernah membiarkan kita. Allah senantiasa beserta dengan kita. Allah kita adalah Allah yang Immanuel. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bahkan ketika badai hidup itu berupa penganiayaan, maka Tuhan itu tetap menyertai dan menolong. Menarik saudaraku, dalam kisah di 2 Tesalonika 1 ayat yang keempat saudaraku, Rasul Paulus menulis demikian. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah, kami sendiri bermegah tentang kamu, karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Saudaraku, Rasul Paulus memuji jemaat di Tesalonika karena ketabahan dan iman mereka, saudaraku. Yaitu walaupun mereka menghadapi penganiayaan dan penindasan yang mereka alami, saudaraku. Mereka tetap teguh, saudaraku. Dan itu Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat-jemaat yang lain. Bahwa tetaplah berani, tetaplah kuat ketika engkau menghadapi situasi-situasi yang sulit. Dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, saudaraku. 2 Tesalonika 1-4 itu ditulis demikian. Itulah sebabnya mengapa kami berbicara tentang kalian. Setiap kali kami mengunjungi jemaat-jemaat Allah. Dengan bangga, saudara. Rasul Paulus, kami menceritakan bagaimana kalian tetap teguh percaya kepada Kristus di dalam penganiayaan dan penderitaan yang kalian alami. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Paulus menceritakan bahwa mereka menghadapi, yaitu jemaat Tesalonika, situasi yang sangat-sangat sulit. Penganiayaan, penderitaan, tapi mereka, saudaraku, dikatakan apa? Mereka tetap teguh percaya. Oleh karena itu, saudaraku, mari tetap teguh percaya ketika kita sedang menghadapi badai yang melanda kita. Yang kedua, saudaraku, yang kedua adalah hadapi dengan gagah berani. Kisah pasal 27 ayat 24 berkata demikian. Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Wow, saudaraku. Paulus bisa menghadapi badai hidup itu dengan gagah berani, saudaraku. Karena apa, saudaraku? Ada janji penyertaan Tuhan. Bahwa Tuhan akan tetap melaksanakan rencananya. Rencana Tuhan tidak ada yang gagal, saudaraku. Bahwa Paulus harus menghadap Kaisar. Bahkan kehadiran Paulus menjadi berkat bagi banyak orang di atas kapal itu yang jumlahnya ratusan, saudaraku. Yaitu 276, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Percayalah bahwa tangan Allah tidak pernah meninggalkan kita. Tangan Allah senantiasa beserta dengan kita. Sama seperti ketika bangsa Israel, saudaraku. Menghadapi situasi yang sangat sulit. Mereka dikejar, saudaraku, oleh tentara Fir'aun. Sedangkan di kanan kiri mereka adalah padang gurun. Dan di depan mereka adalah laut Tebrau. Tidak ada jalan keluar. Semuanya buntu, saudaraku. Tetapi Musa berkata kepada bangsa Israel. Keluaran 14 ayat 13-14 berkata. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu. Janganlah takut. Berdirilah tetap. Dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Saudaraku yang dikasihi, betapa luar biasa. Tuhan yang akan berperang bagi kita. Tuhan yang akan mengambil alih pimpinan.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sama seperti peristiwa Daud melawan Goliat. Siapakah Daud itu, saudaraku? Bahkan ketika dia dikenakan pakaian perang daripada Raja Saul, semuanya sudah terlalu kebesaran. Bahkan dia tidak bisa mengangkat mungkin senjata yang begitu berat. Tetapi saudaraku, perhatikan, Daud menghadapi Goliat dengan penyertaan Tuhan yang ajaib. Tidak peduli saudara senjatanya apa. Bahkan hanya dengan ketebalan batu itu saja saudaraku. Goliat yang penuh dengan kekuatan, penuh dengan keperkasaan itu bisa dikalahkan. Bukan karena Daud sekali lagi. Tetapi karena Allah yang berperang bagi Daud. Allah yang bertindak bagi Daud. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Di hari-hari kita menghadapi badai hidup ini, percayalah bahwa Tuhan yang memimpin kita. Tuhan yang berperang bagi kita semuanya. Mari kita tetap percaya kepadanya. Kenapa saudaraku? Karena kita itu begitu dikasihi Tuhan, bahkan begitu sangat-sangat berharga. Dalam Lukas saudaraku, pasal 12 ayat 6-7 dikatakan. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan bahwa burung pipit itu dijual 5 ekor 2 duit, saudara. Jadi duit itu adalah mata uang yang terkecil. 2 dapat 5, saudaraku. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa burung pipit itu sebetulnya tidak ada harganya. Sampai 5 dapat 2 duit dapat 5, saudaraku. Tetapi menarik. Firman Tuhan berkata bahwa seekor pun daripadanya tidak dilupakan Allah. Dan Tuhan berkata, engkau itu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak artinya saya tidak tahu berapa banyaknya saudaraku. Engkau itu lebih berharga. Kita itu berharga saudaraku. Karena apa? Karena kita telah ditebus oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Yesus mati bagi kita semuanya. Yesus rela saudaraku menderita bagi kita semuanya. Jadi saya mau katakan, seharga berapakah orang-orang yang percaya kepada Tuhan? Ya seharga darah Tuhan terkucuk, tidak ada bandingannya saudara. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus berkata, jangan takut. Jangan takut, karena itu jangan takut. Karena kamu lebih berharga. Kita berharga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yang ketiga. Hadapi saudaraku dengan percaya penuh pada Tuhan. Hadapi. Kisah 27 ayat 25 berkata. Sebab itu, tabahkanlah hatimu saudara-saudara. Karena aku percaya kepada Allah. Bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Paulus mengajak orang-orang yang bersama dengan dia. Untuk apa saudaraku? Untuk percaya penuh. Percaya kepada Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu tidak heran. Bahkan Tuhan Yesus berkata, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, engkau dapat berkata kepada gunung ini pindah dan pindah. Iman atau percaya itu begitu sesuatu yang luar biasa, saudaraku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita menengok sejenak. Ketika murid-murid bersama dengan Tuhan Yesus naik perahu. Dalam Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan 41. Saya membacakan beberapa bagiannya untuk kita. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru,
Engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus menegur akan ketidakpercayaan mereka, saudaraku. Bahwa Yesus itu tidak tinggal diam. Yesus itu adalah Allah yang mengasihi kita. Yesus adalah Tuhan yang telah menyerahkan segala sesuatunya kepada kita semuanya. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Saudaraku, walaupun kelihatannya badai itu begitu luar biasa, mengombang-ambingkan perahu kehidupan kita. Saya mau katakan, selama ada Tuhan Yesus ada dalam perahu kehidupan kita, maka percayalah semuanya ada dalam kendali Tuhan. Percayalah Dia yang akan berkata kepada badai hidupmu, diam dan tenanglah. Saudaraku, seringkali antara kenyataan dan iman itu berbeda. Menarik dalam kitab Markus pasal 5 ayat 36, saudaraku. Ketika Tuhan Yesus diminta, saudaraku, untuk menyembuhkan anak dari Yairus. Dan ketika Yesus masih di tengah jalan, orang-orang dari rumah Yairus datang dan berkata kepada Yairus, sudah, engkau tidak usah menyusahkan guru lagi, karena anakmu sudah mati. Tetapi menarik apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Markus 5 ayat 36 tadi. Dikatakan demikian. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Dan akhirnya saudara kita tahu bersama, walaupun memang didapatinya bahwa semua orang di rumah itu tahu bahwa anak itu sudah mati. Tetapi lihat, Tuhan sanggup membangkitkan. Tidak ada kata yang terlambat bagi Tuhan Yesus. Bukankah hal yang sama terjadi ketika saudaraku Maria dan Marta memberi kabar kepada Tuhan Yesus bahwa Lazarus sakit. Tapi Yesus seolah-olah tidak merespon berita itu dengan cepat. Dan dia menunggu beberapa saat kemudian. Dan ketika Yesus datang, maka Marta dan Maria berkata, terlambat guru, terlambat. Dia sudah dikuburkan, dia sudah mati. Tapi perhatikan, bagi Yesus tidak ada kata terlambat. Oleh karena itu saudaraku, mari kita terus percaya kepada Dia, Allah yang mengasihi kita. Akhirnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, badai pasti berlalu, itu adalah sebuah kepastian. Tidak ada badai saudaraku yang terus menerus menerpa sepanjang masa. Tidak ada angin ribut yang terus menerus berembus dan merusak lingkungan sekitar kita. Kalau itu terjadi kehancuran. Badai dan angin ribut hanya sekali-kali saja datang menghampiri. Dan selanjutnya akan reda sesuai dengan fenomena alam. Sama, saya mau katakan. Yuk tetap percaya bahwa bersama dengan Tuhan, badai itu tidak akan menghempaskan kita. Tapi justru saudaraku, kita akan menang bersama dengan Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberi kekuatan. Saya tidak tahu apa yang sedang ada dalam badai hidup saudara hari-hari ini. Sidang jemaat GKMI Demak yang saya kasihi. Tapi hadapi semua itu. Hadapi yang pertama dengan tabah hati. Hadapi dengan gagah berani. Dan hadapi dengan percaya penuh bersama dengan Tuhan. Karena kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Haleluya. Amin. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan,
kita akan berdoa, merespon firman Tuhan, dan sekaligus kita akan berdoa syafaat. Dan setelah selesai doa syafaat, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan berkat rasuli. Mari kita akan berdoa. Bapa yang penuh kasih dan penuh rahmat, terima kasih Tuhan Yesus, bahwa ketika kami menghadapi badai hidup, Engkau tidak pernah membiarkan kami sendirian. Engkau senantiasa menyertai kami, sesuai dengan nama-Mu yang adalah Immanuel, Tuhan beserta dengan kami semuanya. Meteraikan firman-Mu ini dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami tidak dihempaskan oleh badai hidup ini. Tetapi bersama dengan Tuhan, kami memenangkan badai hidup ini. Bersama dengan Tuhan, kami melihat akan kuasa Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kami semuanya. Ajar kepada kami untuk tetap tabah hati. Ajar kepada kami untuk menghadapi badai hidup dengan gagah berani. Dan ajar kepada kami untuk kami tetap percaya penuh kepada Tuhan. Karena tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa. Haleluya. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan melanjutkan dengan doa syafaat kita. Kita berdoa untuk penanganan pandemi COVID-19 ini di Demak dan di Indonesia, juga untuk kesatuan tubuh Kristus, gereja-gereja Tuhan di kota Demak, dan jemaat-jemaat yang ada di GKMI Demak untuk tetap teguh, walaupun belum bisa beribadah, dan juga anak-anak kita yang mulai sekolah dan kuliah. Mari kita akan satukan hati kita akan berdoa. Bapa yang baik, pada saat ini kami berdoa untuk penanganan COVID-19. Khususnya di kota kami Demak dan juga di Indonesia. Tuhan, ulurkanlah belas kasihan-Mu. Sehingga Tuhan kami percaya, mukjizat-Mu boleh terjadi. Pandemi ini juga boleh berakhir. Tuhan, kami percaya, kuasa-Mu lebih dari segala sesuatunya. Tuhan tolong semuanya. Kami juga sebagai jemaat GKMI Demak, tetap sehat, tetap dalam perlindungan Tuhan. Engkau yang terus menjagai, menolong, melindungi kami semuanya. Kami diberi imunitas tubuh yang kuat. Terima kasih Bapa. Kami juga terus berdoa untuk para medis yang bekerja, rumah sakit. Tuhan juga akan menolong semuanya Tuhan. Sehingga semuanya tetap sehat dan semuanya dapat menjalankan kewajiban untuk merawat yang sakit ini dengan penuh kasih. Terima kasih Bapa. Kami berdoa, tidak ada lagi penularan-penularan, semua yang sakit boleh disembuhkan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk kesatuan tubuh Kristus di Demak ini, khususnya gereja-gereja Tuhan, semuanya boleh menjadi terang dan menjadi saksi Allah di tengah-tengah situasi pandemi yang sulit ini. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-jemaat yang ada di GKMI Demak untuk tetap teguh, untuk tetap percaya walaupun belum bisa beribadah secara tatap muka. Biarlah Engkau sendiri yang terus memelihara anak-anak-Mu pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga, diberkati akan kesehatan dan juga pekerjaannya. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang mulai sekolah maupun kuliah walaupun secara online. Biarlah Tuhan, Engkau yang akan terus menolong anak-anak-Mu ini Tuhan, supaya mereka semuanya boleh diberkati dan menjadi anak-anak yang luar biasa. Terima kasih Bapa, dan di akhir ibadah kami, biarlah Tuhan kami boleh menerima berkat-Mu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan mengalir atas hidup-Mu, atas keluarga-Mu. Biarlah pertolongan Tuhan senantiasa turun atas engkau. Dan terimalah berkat-Nya, yaitu bahwa Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan
menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua, menjemput kita semuanya masuk dalam kemuliaan sorga yang kekal. Haleluya. Amin.